Pada malam hari ini kita membahas satu topik yang sangat penting sehubungan dengan bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, dan juga gereja. Yaitu satu unsur yang topiknya adalah tentang musik. Tentang musik. Nah, pada malam hari ini bacaan kita tidak terlalu panjang, jadi saya coba baca saja sehingga kita lebih mengerti dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh bacaan kita pada malam hari ini secara lebih sempurna. Musik dikatakan seperti ini. Seni lagu suci dipelihara dengan seksama di sekolah-sekolah nabi. Jadi ini berbicara tentang sekolah-sekolah yang ada pada zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama, di mana Nabi Samuel mendirikan beberapa tempat sekolah untuk menjadi menjadi pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel. Dan mereka ini disebut sebagai nabi-nabi, bukan berarti mereka nabi, tetapi mereka adalah nabi-nabi yang disekolahkan di tempat itu untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani bangsa Israel pada zaman itu. Nah, di dalam sekolah nabi ini, mereka atau salah satu mata studi atau bidang studi yang mereka pelajari adalah lagu, musik. Dan seni lagu ini memang ini adalah bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Saya masih mengingat sebagai seorang jurusan kependetaan atau mahasiswa kependetaan, maka mahasiswa kependetaan itu mendapat pendidikan tentang musik. Bagaimana menjadi seorang konduktor yang baik, yang memimpin lagu. Jadi meskipun tidak menguasai musik secara keseluruhan, setidak-tidaknya musik dasar itu dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengetahuan tersebut. Ya. Tidak kedengaran lagu waltz yang bodoh, ataupun nyanyian sembrono yang menyanjung-nyanjung manusia dan mengalihkan perhatian dari Allah, melainkan mazmur puji-pujian yang suci dan penuh hikmat kepada Khalik yang meninggikan namanya dan menceritakan perbuatan tangannya yang ajaib. Dengan demikian, musik melakukan fungsi yang suci, mengangkat pikiran kepada perkara yang mulia dan meninggikan derajat dan menggugah dalam pengabdian dan syukur kepada Allah. Jadi di sekolah-sekolah nabi ini mereka tidak diajarkan lagu-lagu sekularisme, tetapi adalah lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang mengalihkan pikiran manusia kepada pencipta, kepada Tuhan, bukan menyanjung-nyanjung manusia. Nah, saudara, kalau sekarang ada sekolah musik atau seseorang memasuki sekolah musik, maka pada umumnya adalah bagaimana memikat si pendengar, pemirsa kepada si penyanyi itu. Tetapi berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki, bahwa di dalam bernyanyi itu Tuhan tidak menginginkan kalau pusat perhatian dari si pendengar itu kepada si penyanyi. Itu sebabnya maka perlu sangat berhati-hati sekali. Ya. Jadi fungsi lagu suci itu dikatakan seperti ini, mengangkat pikiran kepada perkara yang mulia, meninggikan derajat, dan menggugah dalam pengabdian dan syukur kepada Allah. Jadi kembali, tidak ada unsur manusiawi yang menjadi fokus di dalam musik Kristiani atau musik gerejani itu. Tetapi semua itu harus membawa kepada Tuhan, harus membawa pikiran pendengar untuk memandang kepada penciptanya, kepada Tuhan. Coba kita lihat sekarang lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja kita. Apakah memang kita membawa pikiran kita kepada Tuhan? Mengangkat derajat yang mulia pikiran kita untuk memandang kepada juru selamat? Ataukah memang sudah gantinya mengambil alih
tempat yang seharusnya untuk Tuhan menjadi tempat untuk manusia. Atau tempat si penyanyi itu sendiri. Nah, ini yang diingatkan kita pada pelajaran kita pada malam hari ini, supaya jangan sampai musik kita itu bersifat entertainment. Jangan sampai musik di gereja kita itu bersifat show off atau sebuah pertunjukan. Yang akhirnya kita tepuk tangan untuk memberikan pujian kepada yang memberikan musik atau yang bernyanyi. Gantinya kita memberikan sebuah pujian atau mengaminkan lagu itu dan memberikan pujian kepada Tuhan. Nah, inilah yang tujuan pelajaran kita pada malam hari ini. Supaya kita kembali kepada jalur yang benar, bahwa hanya Tuhan dan Tuhan saja lah yang patut dimuliakan dan ditinggikan dari musik atau lagu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Paragraf selanjutnya mengatakan seperti ini. Musik merupakan bagian dari perbaktian Allah di surga. Jadi di surga, di tempat Allah berada, itu ada perbaktian. Dan musik merupakan salah satu unsur dari perbaktian yang ada di sana. Dan kita harus berusaha dalam segala pujian-pujian kita, menyesuaikan nyanyian kita dengan nyanyian biduan surga. Latihan seni suara merupakan suatu penting dalam pendidikan. Dan hal ini jangan hendaknya diabaikan saja. Nah, kalimat berikut dia katakan seperti ini. Menyanyi yang menjadi sebagian dari acara kebaktian sama nilainya dengan doa dalam acara kebaktian itu. Hati harus merasai roh nyanyian itu agar dapat mengungkapkannya dengan betul. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama dikatakan adalah bahwa menyanyi itu yang menjadi bagian dari kebaktian kita itu sama nilainya dengan doa. Nah, bagaimana itu artinya, saudara? Ini apa saja ini maksudnya dengan bahwa menyanyi itu sama nilainya dengan doa? Nah, saya mau nyoroti sedikit bagaimana kalau seseorang berdoa. Bagaimana kita berdoa? Berdoa itu kita bisa berdiri, kita bisa bertelut. Tapi berdoa itu pada umumnya kita semuanya tutup mata. Kenapa kita harus tutup mata? Supaya pikiran kita tidak teralih kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, kepada teman, kepada objek-objek yang lain yang bisa mengalihkan fokus perhatian kita kepada Tuhan. Nah, dalam berdoa ini itu sebabnya kita perlu kusuk. Kita harus jaga sikap kita. Sering sekali kita terganggu dalam doa kita ketika kita sedang berdoa, ada orang yang bergerak-gerak di samping kita, ada orang yang ngomong-ngomong di samping kita, atau ada orang pegang sana pegang sini, sehingga ada suara-suara yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Jadi mengapa dalam berdoa kita menutup mata kita? Tujuannya hanya satu, supaya pikiran kita benar-benar terfokus kepada doa yang sedang disampaikan dan kepada Tuhan, kepada siapa kita sedang menyampaikan doa itu. Jadi kalau disebutkan menyanyi itu sama nilainya dengan berdoa, itu artinya bahwa menyanyi itu jangan sampai si penyanyi itu mencoba untuk menciptakan sedemikian rupa supaya daya tarik atau pendengar itu memberikan perhatian fokus kepada si penyanyi itu. Nah, kalau menyanyi kita dengan sebuah penampilan yang misalnya berlebihan, itu juga mengalihkan fokus dari pendengar kita kepada diri kita. Kalau kita misalnya memakai baju-baju yang tidak harmonis, atau yang sangat mencolok, atau kita memakai pakaian yang tidak appropriate, nah ini semua mengalihkan pikiran pendengar kita dari Tuhan kepada si penyanyi tersebut. Atau ketika kita mau bernyanyi, kita kurang persiapan. Dan kita menyanyikan lagu tersebut, memainkan lagu atau instrumen yang tidak sempurna. Ini juga akan merusak nyanyian yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi sangat penting sekali, saudara.
Jadi pekabaran melalui lagu itu sama dengan pekabaran yang disampaikan seperti doa. Jadi kalau kita menyampaikan pekabaran, beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah juru bicara. Ya, juru bicara atau yang menyampaikan pekabaran itu. Jadi juru bicara ini perlu berhati-hati supaya dia sedemikian rupa menciptakan satu suasana agar semuanya itu mengalihkan pikiran kepada hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu perlu memperhatikan penampilan pribadi, perlu memperhatikan sikap dan juga perasaan kita di dalam kalimat yang terakhir dikatakan seperti ini tadi. Hati harus merasai roh nyanyian itu. Jadi kita bukan hanya menyanyi menggunakan pikiran, tetapi kita menyanyi dengan menggunakan hati kita. Jadi hati kita benar-benar menyatu dengan nyanyian itu. Dengan demikian ini akan lebih menyempurnakan lagu yang sedang kita nyanyikan. Nah, sedangkan pekabaran itu sendiri atau lagu itu sendiri bisa kita soroti dari segi musiknya. Musik itu adalah musik atau lagu yang tentunya juga seharusnya membawa kita kepada Tuhan. Kalau ada satu lagu itu memang diciptakan untuk mempertunjukkan kebolehan dari si penyanyi dengan suara atau nada yang tinggi, nada yang melengking dan lain sebagainya. Nah, ini juga sedang mengalihkan pikiran dari Tuhan kepada manusianya. Sehingga kalau ada seorang penyanyi yang sanggup menyanyikan 1 oktav, 2 oktav yang begitu tinggi, lebih daripada orang-orang penyanyi lainnya, maka pikiran kita juga, wah, kita akan beralih fokus kepada si penyanyi itu sekarang. Kita tepuk tangan dan memuji kebolehan dari si penyanyi. Nah, ini sudah menyalahi. Ini yang sedang dibicarakan dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Kemudian bagian dari pekabaran dari lagu itu adalah sehubungan dengan lirik atau kata-kata yang disampaikan melalui lagu tersebut. Ingat bahwa kata-kata yang dituliskan di dalam lagu atau di dalam musik tersebut adalah kata-kata yang merupakan sebuah pekabaran yang ditulis sedemikian rupa, yang seharusnya lagu itu adalah lagu yang kaya atau tinggi secara teologi, bukan lagu murahan, bukan lagu rendahan. Nah, kalimat yang berikutnya saudara. Ini kepada Mrs. White, dia memberikan kesaksian seperti ini. Kepada saya sudah ditunjukkan tata tertib yang sempurna di surga. Dan saya merasa sangat gembira mendengar musik yang sempurna di sana. Sesudah keluar dari khayal, cara menyanyi di dunia ini kedengaran amat kasar dan tidak selaras. Ya, tentu kita belum pernah mendengar bagaimana lagu surga itu atau bagaimana malaikat-malaikat di surga itu menyanyi. Tetapi Mrs. White mengatakan bahwa ketika dia keluar dari khayal, lalu dia mendengarkan lagu-lagu yang ada di dunia ini, yang ada sekarang ini, dia katakan bahwa lagu itu amat kasar dan tidak selaras. Itu artinya betapa indahnya lagu yang sedang dinyanyikan oleh malaikat-malaikat surga itu untuk memuji dan berbakti kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita perlu perhatikan, bagaimana ketika kita menyanyikan satu lagu itu dengan lembut dan selaras, harmonis, yang sangat indah, yang akan membawa hati si pendengar untuk memandang kepada Tuhan penciptanya. Saya telah melihat rombongan malaikat yang berdiri di lapangan yang terbuka. Masing-masing mempunyai kecapi emas. Pada ujung kecapi itu terdapat sebuah alat yang dapat diputar untuk menyetel kecapi itu atau mengubah nada. Jari mereka tidak memetik tali kecapi dengan sembrono saja, melainkan dengan memetik berjenis-jenis tali untuk mengeluarkan jenis-jenis bunyi. Ada seorang malaikat yang selamanya memimpin, yang mula-mula memetik kecapi dan menyanyikan nada, membunyikan nada. Kemudian semua malaikat menggabungkan diri dalam musik surga yang merdu dan sempurna. Merdunya tidak terperikan, itulah lagu surga. Sedangkan dari setiap wajah
bersinarlah peta Yesus, bercahaya dengan kemuliaan yang tidak terperikan. Nah, kalau kita bernyanyi di dunia ini, seharusnya ini juga lah yang menjadi apa? Menjadi teladan kita. Apa yang saudara bisa dapatkan dari paragraf yang baru kita baca tadi? Saya bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama dikatakan bahwa ada instrumen di sana, kecapi dari emas, di mana dipetik dengan cara hati-hati dan tidak sembrono, yang mengeluarkan satu bunyi yang merdu. Nah, kemudian ada seorang malaikat yang memimpin. Ada yang membunyikan nada. Kemudian semua malaikat akhirnya bergabung dalam musik yang merdu dan yang sempurna itu. Nah, dari bacaan ini apa yang saya lihat adalah bahwa musik atau bagian musik dalam acara perbaktian kita yang terbaik itu adalah musik atau nyanyian secara corporate. Betul, kita ada nyanyian spesial di mana ada penyanyi solo. Ya, itu tidak salah, saudara. Tetapi yang ideal seperti yang disebutkan di sini adalah menjadi satu paduan suara. Semua malaikat menggabungkan diri dalam paduan suara surga dan mereka bernyanyi untuk memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya kita jangan sampai mengatakan, saya tidak bisa bernyanyi. Ada seorang ahli musik pernah mengatakan bahwa hanya orang yang bisu yang tidak menyanyi, yang tidak bisa menyanyi. Itu artinya kita tidak ada alasan mengatakan bahwa saya tidak bisa menyanyi. Kalau kita berlatih, kalau kita melatih talenta yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa bernyanyi bagi Tuhan, menggabungkan diri dengan saudara-saudara kita dalam bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Ya. Oke, paragraf berikutnya. Ditunjukkan kepada saya bahwa orang muda harus mengambil sikap yang lebih tinggi dan menjadikan sabda Allah penasehat dan penuntun mereka. Ya, ditujukan kepada orang muda dikatakan bahwa harus mengambil bagian dalam sikap yang lebih tinggi dan menjadikan sabda Allah penasehat dan penuntun mereka. Kenapa, saudara? Oleh karena orang muda ini sering sekali menjadi celah lewat mana setan bekerja untuk memasukkan musik-musik duniawi, musik-musik sekular, yang akhirnya itu terbawa dan masuk ke dalam gereja, alat-alat musik yang masuk ke dalam gereja, yang akhirnya perbaktian kita mengalihkan fokus dari Tuhan kepada manusia. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang-orang muda harus mengambil sikap yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi dan menjadikan Allah atau Tuhan sebagai penasihat dan penuntun mereka. Orang muda mempunyai tanggung jawab yang serius yang mereka pandang remeh. Pemasukan musik ke rumah mereka gantinya menghidupkan kesucian dan kerohanian telah menjadi alat yang mengalihkan pikiran mereka dari kebenaran. Nah, ini saudara bahayanya. Dikatakan bahwa pemasukan musik ke rumah mereka. Ya, seringkali bukan hanya ke rumah, tetapi pemasukan musik ke dalam gereja. Dan sering sekali gereja juga mengambil satu sikap demi menarik orang-orang muda lebih banyak di gereja. Mari kita masukkan musik sekular ke dalam gereja atau musik-musik yang riuh. Ya, yang ramai dan lain sebagainya ke dalam gereja supaya menarik orang-orang muda. Ya. Tetapi seharusnya dikatakan bahwa musik itu yang masuk ke rumah kita dan ke dalam gereja kita haruslah satu musik yang menghidupkan kesucian dan kerohanian. Jadi ketika kita mendengarkan sebuah musik, haruslah ada satu rasa atau perasaan kesucian yang membawa kita kepada satu suasana yang lebih tinggi dan lebih suci. Dan membawa kita kepada suasana rohani. Bukan justru mengentertain kemanusiaan kita, selera kemanusiaan kita. Dan akhirnya mengalihkan pikiran kita dari Tuhan dan dari kebenaran. Nyanyian-nyanyian yang rendah mutunya dan nyanyian populer pada zaman itu tampaknya cocok dengan selera mereka. Maksudnya tadi adalah orang-orang muda kontemporer yang mereka merasa bahwa itu yang sangat cocok dengan mereka. Alat-alat musik telah merampas waktu
yang seharusnya digunakan untuk berdoa. Ya, kenapa? Oleh karena alat-alat musik tadi sudah menjadi sebuah alat di mana itu adalah untuk mempertunjukkan kebolehan seseorang, untuk show off. Yang seharusnya kita gunakan untuk berdoa di mana semua kita fokus. Tujuan kita hanya memandang dan memuji Tuhan. Tetapi sekarang sudah fokus kita beralih kepada manusia. Dan kita memuji kebolehan seseorang di dalam memainkan instrumen atau kebolehan seseorang di dalam menyanyikan lagu-lagu yang luar biasa. Tapi tidak lagi membawa pikiran kita kepada Tuhan yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita. Musik bila tidak digunakan salah merupakan satu berkat yang besar. Tetapi bila digunakan salah akan menjadi satu kutuk yang paling mengerikan. Nah, bagaimana ini musik dapat menjadi berkat dan dapat itu menjadi sebuah kutuk? Saya berikan contohnya, bagaimana musik itu, baik itu musik instrumen, baik itu musik vokal, atau suara yang dilakukan oleh manusia, suara manusia, bila digunakan salah, itu akan menjadi kutuk yang sangat besar. Kenapa? Katakanlah, misalnya ada seorang yang pintar bermain violin, atau dia pintar bermain gitar, atau dia pintar bermain piano. Lalu kalau dia mainkan piano itu dengan segala kebolehannya, dengan segala kelebihannya yang dia miliki, apa yang terjadi? Maka pendengar mungkin akan tepuk tangan. Lalu perhatian datang kepada si pemain musik tersebut atau si penyanyi tersebut. Maka akan timbul kecemburuan, maka akan timbul kritik. Bukankah itu menjadi kutuk akhirnya? Tapi kalau sebuah musik atau lagu yang dinyanyikan, itu semuanya membawa pikiran pendengarnya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Bagaimana tidak? Karena tidak ada kebencian, tidak ada kecemburuan, tidak ada kritik di sana, karena semua sedang dialihkan kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Bukankah itu menjadi sebuah berkat? Ditambah lagi kalau misalnya lagu yang dinyanyikan itu adalah lagu yang mempunyai kata-kata atau pekabaran teologi yang tinggi. Lagu-lagu yang dicatat atau yang dimasukkan ke dalam church hymnal kita, Seventh-day Adventist Church hymnal, dan juga lagu Sion kita. Itu adalah lagu-lagu yang sudah terpilih, yang kata-katanya terpilih, yang memang mengangkat pikiran kita kepada Tuhan. Dan yang mempunyai satu pekabaran yang begitu dalam dan nilai teologi yang begitu tinggi. Bukan lagu murahan, bukan pekabaran murahan, tapi merupakan pekabaran keselamatan yang sedang dikumandangkan dalam bentuk lagu yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Tetapi banyak lagu-lagu sekarang ini yang namanya saja lagu rohani, tetapi pekabarannya tidak jelas. Nah, kita perlu berhati-hati memilih lagu yang demikian. Itu sebabnya secara gereja kita mengambil satu buah posisi bahwa lagu-lagu bila mana itu nyanyikan secara corporate di gereja kita, maka kita hanya menyanyikan lagu-lagu yang secara resmi atau official dipublish oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Kenapa ini perlu saudara? Karena itu melindungi kita, melindungi gereja kita dari banyaknya perbendaharaan lagu-lagu sekarang ini yang kalau kita tidak berhati-hati bisa masuk ke dalam gereja yang akhirnya mengalihkan pikiran kita dari Tuhan kepada manusia. Kalimat berikutnya saudara dikatakan seperti ini, nyanyian itu merangsang. Memang betul saudara, nyanyian itu merangsang, menstimulasi. Nah, menstimulasi ini bisa hal yang positif, bisa hal yang negatif. Kalau itu hal yang negatif, saudara bisa bayangkan, gantinya kita memuji Tuhan, sekarang kita sudah memuji objek di luar dari Tuhan. Tetapi tidak memberikan kekuatan dan keberanian yang dapat diperoleh orang Kristen hanya di tahta anugerah sementara dengan kerendahan hati mereka memberitakan
keperluannya dan dengan tangis dan air mata sedih memohonkan kekuatan di surga agar diperkuat melawan penggodaan si jahat. Maksudnya begini saudara, nyanyian yang benar itu seharusnya adalah sebuah nyanyian yang sangat kita butuhkan untuk melawan kejahatan, untuk melawan penggodaan, untuk melawan pengaruh-pengaruh yang tidak suci yang ada di sekitar kita. Seharusnya demikianlah nyanyian yang seharusnya kita nyanyikan di gereja. Bukan justru nyanyian yang akhirnya tidak membawa kita bertelut di kaki salib dan membawa kita memohon kekuatan dan pengampunan dari Bapa kita yang di sorga. Nah, itu yang dikehendaki oleh setan. Supaya dalam musik kita, dalam lagu kita, kita tidak mendapatkan kekuatan apa-apa. Nah, itu sebabnya pada zaman bangsa Israel, musik itu merupakan bagian dari kehidupan mereka, dari kehidupan perbaktian mereka. Karena melalui musik itu, mereka akan dikuatkan untuk melawan setan, melawan kejahatan, dan melawan musuh-musuh mereka. Setan sedang menuntun orang muda yang ditawannya. Oh, apakah yang dapat saya katakan untuk menuntun mereka agar mereka dapat mematahkan kuasa penarikannya? Ia adalah pemikat hati yang cakap yang sedang membujuk mereka kepada kebinasaan. Jadi setan sedang memikat bukan hanya orang muda saudara, orang tua juga, siapa saja. Setan sedang berusaha untuk memikat hati kita dan membujuk kita untuk menuju kepada kebinasaan melalui musik ini. Saya masih ingat saudara, saya lupa tahun berapa itu. Tapi mungkin sekitar tahun 90-an barangkali ya, di mana lagu-lagu Indonesia sangat banyak mempopulerkan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu frustrasi, lagu-lagu divorce, pisah begitu ya, sakit hati dan lain sebagainya. Nah, dari itu akhirnya banyak orang yang menjadi lemah, menjadi tidak teguh, banyak terjadi perceraian dan lain sebagainya dalam rumah tangga oleh karena pengaruh lagu ini. Nah, ini yang sedang disebutkan oleh kalimat yang terakhir ini, bahwa lagu adalah pemikat hati yang cakap yang setan gunakan untuk membujuk manusia untuk terjun kepada kebinasaan. Pada malam hari ini perlu kita perhatikan, apakah lagu-lagu yang kita sukai secara pribadi? Apakah lagu-lagu yang kita putar di rumah bersama dengan keluarga kita sudah merupakan lagu-lagu yang memang mengangkat jiwa kita kepada Tuhan? Ataukah itu justru menambah frustrasi kehidupan kita, sakit hati kita dan lain sebagainya? Gantinya ini memberikan satu kekuatan dan dorongan bagi kita untuk terus giat di dalam berjuang di dalam peperangan rohani ini. Jadi saudara, pada malam hari ini pelajaran kita tentang musik adalah hal yang sangat penting dan perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan melalui pembahasan kita pada malam hari ini dapat memberikan satu dorongan yang kuat bagi kita agar kita perlu berhati-hati dengan musik yang kita nyanyikan, musik yang kita sukai, musik yang kita entertain dan alat musik yang sedang dimainkan. Intinya adalah kalau itu tidak membawa pikiran kita, tidak memfokuskan kita kepada Tuhan dan pencipta kita, maka itu adalah sebuah alat yang sedang digunakan oleh setan untuk menarik kita dari kebenaran dan dari rencana Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, mari kita perlu berhati-hati dengan semuanya ini agar melalui musik ini kita boleh memiliki satu kekuatan untuk menang di dalam peperangan rohani. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada dan selamat sabat.